Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan sekalian, teman-teman, ikhwan dan akhwat serta senior kita, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur dan terus memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu luar biasa. Dan di antara nikmat yang harus kita syukuri secara khusus adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali berkumpul, kita bisa melangkahkan kaki, kumpul bareng di sini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini istimewa. Kenapa? Karena kita berkumpul di momen yang kurang kondusif. Macet Jakarta luar biasa pada malam hari ini. Dan semua udah siap-siap long weekend. Jalur menuju luar kota terlihat padat. Tapi kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi suasana long weekend. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melintasi taman dari taman-taman surga, maka singgahlah, mampir, rekreasi di taman tersebut. Jadi juga kita melintasi taman-taman surga, itu mampir di sana kata Nabi SAW. Ini kan cocok banget nih, long weekend, mainnya ke taman. Dan taman surga pula. Sabda ini menarik perhatian para sahabat. Lalu mereka memberanikan diri bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, wa ma hiya riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Ini kan aneh, kok ada taman surga di dunia? Maka mereka lemparkan pertanyaan itu kepada Nabi SAW. Lalu Nabi mengatakan, hilaqah dzikir, halaqah dzikir. Dan yang dimaksud halaqah dzikir sebagaimana penjelasan para ulama seperti Atha bin Abi Rabah, majelis-majelis ilmu. Kata Atha bin Abi Rabah, majalisul halal wal haram, majelis yang mengkaji hal-hal yang halal dan yang haram. Atau dengan bahasa yang lebih simpel, majelis ilmu. Itu taman dari taman-taman surga. Jadi ini luar biasa ketika sebagian teman-teman kita udah ada di Soekarno-Hatta, udah di daerah puncak, kita ada di taman surga. Ya Allah, ini kan spesial sekali. Dan bagi orang-orang yang beriman, taman surga lebih penting dari itu semua. Benar gak sih? Betul ya? Antum lebih milih mana? Taman surga atau taman safari? Nah, yang benar nih. Antum dapat tiket gratis malam ini. Kan ada tuh kan safari kan apa yang malam tuh kan ada ya. Kira-kira pergi ke Al-Azhar atau taman safari? Al-Azhar ya, Masya Allah ya. Capeknya itu juga pengaruh Ustaz ya. Iya. Ada nilai lebih berarti ya. Betul. Berarti lebih gede sekarang dari kemarin. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Kalau misalnya malam ini ada yang nawarin antum tiket PP kelas bisnis untuk ke Taman Laut Bunaken, kira-kira antum pilih Taman Surga atau Taman Laut Bunaken? Nggak ada yang jawab, Mar. Ya Allah. Masa baru Taman Laut Bunaken ya goyang, gimana nggak aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ustaz, gimana kalau ngajinya di sana aja, kan begitu ya? Win-win solution. Ya Allah, orang-orang beriman tetap mengatakan taman surga. Karena ketika mereka gimana, aman, terkendali? Masya Allah. Karena ketika sebagian orang melihat pemandangan, melihat pantai, melihat sunset atau sunrise, kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala.
Ketika mereka diving melihat terumbu karang, kita melihat hadis-hadis Nabi SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sunset dan sunrise itu nggak bisa memberikan kebahagiaan. Oke, kita hilang atau kita refreshing, kepenatan itu hilang. Tapi ketika balik lagi ke Jakarta, balik lagi itu masalah. Tapi ketika kita memandangi firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW, lalu kita renungkan, kita resapi, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kebahagiaan yang menjadi jaminan kita. Oleh karena itu istilah long weekend di 2 pekan ini dengan menghadiri taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus bersyukur banget nih diundang oleh Allah di rumahnya untuk menikmati santapan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji Allah dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, kita nggak boleh lupakan jasa orang-orang yang ada di balik acara ini. Kita ucapkan terima kasih kepada DKM Masjid Al-Azhar dan Asia atas apa yang mereka telah berikan kepada kita, dan semoga pihak-pihak tersebut itu mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala seluruh kita yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Tema kita apa nih, Mar? Kayak judul sinetron sih, Ustaz. Ana inget ya, Ustaz. Kuputuskan untuk setia. Kuputuskan untuk setia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita buka pertemuan kita dengan sebuah firman Allah dalam sebuah hadis qudsi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana agna syuraka 'ani syirik." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan, barang siapa yang beramal, dia sholat, dia berzikir, dia puasa, dia infak atau sedekah, asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Namun dia duakan aku, kata Allah. Dia duakan aku, dia enggak setia kepada diriku. Dia niatkan untukku dan untuk mendapatkan pujian manusia. Berangkat si umrah, tapi targetnya meningkatkan statusnya di masyarakatnya. Nyumbang sih nyumbang, tapi untuk dipuji oleh teman-temannya. Allah dia duakan, dia enggak setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan hal yang ia tuju ketika dia beramal tersebut. Kalau bahasa kita, aku tinggalkan dia dan selingkuhannya. Ana agna syuraka 'ani syirik. Aku zat yang tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa yang beramal, lalu dia sekutukan aku, dia duakan aku, niatnya enggak tulus kepada Allah, enggak setia kepada Allah, dia triki, dia bermain belakang, dia tunjukkan kesetiaan, dia tunjukkan ibadah, dia tunjukkan amal soleh, namun di belakang dia mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan sanjungan dari manusia, mengharapkan nama baik dari manusia, atau mengharapkan bongkahan dunia. Taraktu wa syirka, aku tinggalkan dia dengan hal-hal tersebut. Ulama mengatakan pada hari kiamat nanti Allah perintahkan kita untuk meminta pahala dari hal-hal tersebut. Barang siapa yang sholat agar dipuji oleh jamaah masjid kompleknya,
Allah perintahkan dia untuk meminta pahala sholat 5 waktunya kepada jamaah komplek tersebut. Minta pahala sama dia. Kan Anda kan nggak mengharapkan saya, kata Allah. Anda kan harapkan pujian mereka. Udah minta aja sama mereka. Apabila seorang ustadz mengisi kajian untuk mengharapkan sanjungan dari jamaahnya, maka Allah perintahkan ustadz tersebut untuk meminta pahala dari jamaah-jamaahnya itu. Allah nggak mau kasih sama sekali. Taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dengan objek yang dia incar tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita maksudkan dari tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duakan Allah. Setialah kepada Allah dalam salat kita, puasa kita, zikir kita. Amalkan surat Al-An'am ayat 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sesungguhnya salatku, sesembelihanku, ibadahku, semua ibadah kita, hidupku dan matiku aku persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duakan Allah. Dan ini inti dari Islam. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah agama yang ikhlas. Apa maknanya? Ulama mengatakan Allah nggak akan terima amal yang kita kerjakan lalu kita duakan Allah di sana. Kita harapkan manusia, kita harapkan dunia, kita harapkan pujian dan sanjungan dari pihak lain. Allah nggak terima. Karena yang Allah terima hanya orang-orang yang setia, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah, orang-orang yang sujudnya untuk Allah. Orang-orang yang datang ke majelis taklim ini, ke Al-Azhar, hanya mengharapkan ridha Allah, bukan ketemu teman SMA-nya. Bukan hanya sekedar kongko-kongko di bawah, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu tidak terjadi, Allah hampaskan kita pada hari kiamat. Keikhlasan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah yang harus kita tekankan, kita camkan di dalam hidup kita. Masya Allah. Jadi ini judul yang ini puitis ini tentang keikhlasan, Ustaz ya. Ustaz, ini ada ini juga nih paradigma. Ikhlas itu biasanya kan ya rela lah, sebatas gitu arti bahasanya. Nah ini pertanyaan saya nih kok kenapa ini kita jadi justru ngebahas hal-hal yang apa ya, dasar gitu ya, ikhlas itu. Kenapa harus diangkat sampai secara khusus di kajian kita ini? Ini kan bukannya hal-hal yang paling istilahnya dasar dari sesuatu, Ustaz. Iya, makasih Mor. Jazakallah khairan. Ya mungkin banyak orang bingung ya, kok materinya ikhlas sih Ustaz? Ikhlas kan basic banget. Dari waktu kita TPA juga Pak Ustadz bilangnya ikhlas, ikhlas, ikhlas. Anak SD juga tahu Ustadz, ngapain gue jauh-jauh datang ke Al-Azhar cuma dengerin masalah ikhlas. Waktu di madrasah tuh ikhlas juga materinya. Kenapa kita perlu mengangkat materi ikhlas? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu murni. Memurnikan niat kita hanya untuk Allah. Ikhlas itu setia. Dan kenapa perlu kita ulang lagi, bahas lagi, ditekankan lagi? Karena banyak para ulama mengatakan inilah amalan terberat di dalam Islam. Ini amalan tersulit di dalam Islam. Hanya orang-orang yang tidak paham esensi ikhlas yang meremehkan keikhlasan. Fudail bin Iyad mengatakan, innama yuridullahu ta'ala minka niyataka wa iradatak. Sesungguhnya ketika Anda beribadah dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yang Allah inginkan dari Anda, dari amalan tersebut, hanyalah niat Anda dan keikhlasan Anda. Itu yang dinilai. Dan ikhlas susah banget. Bahkan Yusuf bin Asbat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, takhlisun niyah min fasadiha asyaddu 'alal 'amilina min tulil ijtihad. Mengikhlaskan niat
dari virus-virusnya, dari riya, dari sum'ah, dari pengen dipuji, itu lebih berat bagi para ahli ibadah dibanding ibadah itu sendiri. Jadi kita tahajud nih, baca Al-Baqarah. Kira-kira tahajudnya berapa jam tuh Al-Baqarah? Antum kalau baca Al-Baqarah berapa jam sih butuh? Sejam ya? 3 hari. 3 hari. Itu sambil tadabbur. Ya. Kalau dari penampilannya sih alul Quran semua di sini insyaallah. Kita baca 3 jam, tahajud 3 jam. Itu menjaga keikhlasan saat selesai tahajud 3 jam itu lebih berat daripada tahajud itu sendiri. Kita haji itu berat banget, capek. Persiapannya matang, nabung, mungkin 10 tahun, 15 tahun, lalu berangkat, semua bekal dibawa. Lalu begitu tanggal 8 masuk ke Mina, hari Tarwiyah, lalu mabit 9-nya berangkat ke Arafah, lalu setelah maghrib berangkat lagi ke Musdalifah, lalu tidur, beratapkan langit, lalu setelah itu balik lagi ke Mina, dari Mina ke Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i, lalu masuk Mina lagi, lalu lempar jumrah selama 3 hari berturut-turut. Iya, capek, lelah, letih. Tapi menjaga keikhlasan ketika kita haji lebih berat daripada haji itu sendiri. Kita kalau haji capeknya berapa lama sih? Tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Capek memang. Tapi jaga keikhlasan. Misalnya ada teman kita haji. Begitu tawaf wada mau balik ke Indonesia, dia komit dengan Allah di Masjidil Haram depan Ka'bah. Ya Allah, pokoknya saya akan jaga keikhlasan saya. Saya nggak mau cerita-cerita tentang kehebatan saya tawaf, sa'i dan seterusnya. Ini rahasia saya dengan Allah ya. Ini rahasia saya dengan Engkau ya Allah. Nggak ada yang boleh tahu air mata saya ketika saya sujud, ketika saya di Arafah. Itu hajinya tahun 90 misalnya. Begitu pulang, ketemu teman-teman, ketemu saudara, pada penasaran kan, pada kepo kan biasanya gitu ya. Terus nanya deh, dia membisu, nggak mau. Jawabannya diplomasi. Itu tahun 90. 91 tetap mingkem. 92 mengelak. 93 tetap nggak pernah cerita. 94, 95, 96, 2015. Ada tetangga haji belagunya minta ampun. Ini harus kasih pelajaran nih orang. Terus dia cerita tentang tawafnya, cerita tentang sa'inya, cerita tentang nangisnya di Arafah. Hadirin, haji tahun 90 selesai riwayatnya. Karena sum'ah yang dia sampaikan di tahun 2015. Ketika dia cerita lalu dipuji, orang kagum-kagum dengan dia, lalu timbul rasa senang, timbul rasa nyaman, timbul kebanggaan. Haji tahun 90 selesai, nggak ada artinya. Ana agna syuraka ani syirik, aku nggak butuh dengan sekutu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita kasih sedekah 1M, 2M, itu keikhlasannya jauh lebih berat daripada memberikan harta seperti itu. Ikhlas itu berat, ikhlas itu susah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama kita takut kalau mereka tidak ikhlas. Hasan Al-Basri dalam hadis Bukhari itu pernah mengatakan, "Ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik." Tidak ada yang khawatir dirinya terkena keikhlasan kecuali orang mukmin, dan tidak ada yang merasa aman kecuali orang munafik, atau di dalam dirinya ada benih-benih kemunafikan. Jadi kalau kita beriman, kita pasti takut tidak ikhlas. Kita khawatir, kita nggak berani memastikan, kita nggak berani merasa aman. Orang mukmin salah satu sifatnya khawatir tidak ikhlas, dan mereka nggak berani mengklaim. Yang merasa aman dari ketidakikhlasan hanya munafik. Bukan kata saya, kata Hasan Al-Basri, ulama besar di masa tabi'in.
Subhanallah. Ini Hasan al-Basri. Jadi justru orang yang beriman tuh khawatir sholatnya gak ikhlas, ngajinya gak ikhlas. Ketika jadi koordinator, jadi pengurus masjid atau kajian sebanyak ini, mereka khawatir, jangan-jangan saya gak ikhlas, jangan saya ujub, jangan-jangan saya mengharapkan pujian orang, jangan-jangan saya berharap orang memberikan apresiasi terhadap acara yang saya buat. Itu orang mukmin, bukan tenang-tenang aja. Makanya Ibnu Abi Mulaika dalam hadis Bukhari itu pernah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsi. Aku pernah bertemu dengan 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya khawatir riya dan nifak. Karena inti dari kemunafikan itu riya. Khawatir enggak ikhlas. Khawatir salat di belakang Nabi agar dipuji orang. Khawatir berjihad bersama Nabi untuk disanjung orang. Khawatir berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan aplaus dari orang. Itu 30 sahabat yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika. Semuanya takut riya. Takut gak ikhlas. Takut gak setia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang mengatakan, mungkin itu juniornya sahabat kali Ustaz. Jadi imannya baru cetek gitu loh, baru dapat hidayah kemarin sore. Hadirin, Ibnu Hajar dan Adz-Dzahabi dalam Syiar A'lamin Nubala itu menjelaskan bahwa yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika itu pembesar-pembesar sahabat. Di antaranya Ibnu Umar. Allahu Akbar. Ibnu Umar. Salah satu perawi hadisnya para sahabat. 5 besar perawi hadis Ibnu Umar. Khawatir tidak ikhlas ketika mengajar, ketika meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas. Subhanallah. Pakar tafsir nomor 1 di dunia. Ibnu Mas'ud mengatakan ni'matur jumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran Ibnu Abbas, gak ada yang lain udah. Orang yang hafal, dan bukan hanya hafal, paham tafsir dari Al-Fatihah sampai min syarril waswasil khannas. Dan ayat terakhir dalam surah tersebut, minal jinnati wan nas. Antum tanya apa saja sama Abdullah bin Abbas di antara 2 ayat tersebut, dari bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai minal jinnati wan nas, beliau akan jawab dengan lancar. Itu khawatir enggak ikhlas. Lalu kita yang just ama aja belum hafal, ikhlas, selfie sana, selfie sini. Subhanallah. Siapa kita? Itu Abdullah bin Abbas. Di antara yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika, Utsman bin Affan. Khawatir enggak ikhlas. Utsman bin Affan, seorang sosok laki-laki yang dipercaya untuk menjadi pemimpin 2 anak wanita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Khalifah ketiga yang dijamin masuk surga. Nabi katakan Utsman fil jannah. Utsman masuk surga. Subhanallah. Jadi beliau sudah dapat reservasi masuk surga. Itu khawatir gak ikhlas. Kita baru bisa masuk Dufan aja, masuk Taman Safari, masuk Disneyland. Ya Allah, tenang-tenang aja. Gak pernah mengevaluasi keikhlasan, meremehkan materi keikhlasan. Lupa bertanya kepada dirinya setelah sholat, setelah puasa, setelah zikir, setelah pengajian, saya ini ikhlas apa enggak sih? Di antara yang ditemui oleh Ibnu Abi Mulaika, Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahu akbar. Ibunda kita, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kulit beliau senantiasa bersentuhan dengan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidur satu ranjang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir enggak ikhlas? Subhanallah. Itu istri Nabi. Kita baru kenal ustadz saja, kalau ustadz kenal syekh saja, ya Allah, malu kita. Dan ini untuk kita semua, termasuk yang berbicara. Siapa kita? Ini orang-orang besar, khawatir tidak ikhlas. Dan kekhawatiran mereka beralasan. Bagaimana orang enggak khawatir? Sedangkan Nabi SAW saja bersabda dalam hadis yang juga dikeluarkan Imam Suyuti, dan beberapa riwayat disampaikan juga oleh Imam Hakim. Nabi mengatakan asyirku fikum akhfa min dabibin namli. Kesyirikan atau ketidakikhlasan
itu berada di tengah-tengah kalian dengan wujud yang sangat samar. Lebih samar daripada semut hitam, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain, alas safa fil lailatil dhalma. Ketidakikhlasan itu menyelinap di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pola pikir kita, itu lebih samar daripada semut hitam yang sedang nongkrong di batu hitam di tengah kegelapan malam tanpa cahaya rembulan. Kira-kira ngelihatnya gimana? Itu pakai Google Earth juga susah. Semut hitam nongkrongnya di batu hitam, gak ada cahaya sama sekali. Seperti itulah kesyirikan bermain di dalam hati kita. Oleh karena itu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, Nabi kita SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Itu sahabat terperangah dan bertanya kepada Nabi SAW, "Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Nabi menyatakan, "Ar-riya, riya." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Saya ingin tanya, karena Nabi SAW itu bersabda dengan wahyu, An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Dan dalam hadis ini Nabi menggunakan kalian. Nabi tidak katakan yang paling aku khawatirkan atas umatku, tidak. Tapi Nabi katakan yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Saya ingin tanya, kalian dalam bahasa itu kata ganti orang keberapa? Ayo. Ada yang bilang 3, Anda bilang 2, terus baru 2 pendapat. Masya Allah, terjadi khilaf di antara jamaah Al-Azhar. Oh, ini potensi konflik di antara antum besar nih. Masalah kata ganti bisa khilaf. Ini kan pelajaran SD, dulu kalau nggak salah nggak ada khilaf deh. Ada khilaf, Mor? Karena sih sepakat ya Ustaz ya. Sepakat sama bingung antum ya. maksudnya. Kata ganti orang kedua, plural, jamak. Yang bilang ketiga siapa? Masya Allah. Pas itu pas lagi ke toilet Pak Ustadz gitu ya. Apa sih maksud, kok ini jadi bahasa Indonesia nih Pak Ustadz nih, kayaknya lagi nggak minum air mineral deh. Jadi hadirin, kata ganti orang pertama itu apa sih? Yang berbicara. Kalau tunggal saya, kalau banyak kami. Kata ganti orang kedua, kalau tunggal Anda, kamu. Kalau jamak kalian. Kata ganti orang ketiga, kalau yang kedua kan tadi lawan bicara, maaf. Kalau kata ganti orang itu lawan bicara. Yang langsung face to face dengan kita berbicara. Kalau kata ganti orang ketiga, mereka. Yang nggak ada dan diomongkan dia. Jadi bukan lawan bicara kita, tapi yang lagi kita omongin. Kalau tunggal itu dia, kalau plural atau jamak mereka. Dan Nabi gunakan kata ganti kedua. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Berarti siapa tuh? Ya Allah. Siapa yang ada di hadapan Nabi pada saat itu? Antum hadir gak pas saat itu? Enggak. Sahabat. Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian para sahabatku. Bukan kita. Oh berarti kita aman dong Pak Ustadz. Loh yang bener aja. Kalau sahabat dikhawatirkan apalagi kita. Ini generasi terbaik. Generasi yang direkomendasi Nabi SAW dalam hadis Bukhari, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu generasiku. Generasi yang diridhoi oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 100. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Para ahli ibadah. Sebagaimana surat Al-Fatah ayat terakhir. Tarahum ruk'an sujada. Kalau Anda melihat para sahabat, Anda akan melihat mereka senantiasa ruku' dan sujud. Jadi para sahabat itu sujad. Sujud itu bukan orang yang sujud,
tapi hobinya sujud. Jadi kalau kita hobinya futsal, hobinya ini, mereka hobinya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruka bukan 1-2 kali ruku, tapi senantiasa ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwafu ma akhafu alaikum, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Para pakar ibadah, para ahli ibadah, orang-orang sekaliber Abdullah bin Amr bin As yang puasanya puasa Nabi Daud dan khatamannya 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Orang-orang sekaliber Sa'ad bin Abi Waqqas yang merengek-rengek ke Nabi SAW agar diizinkan berinfak 2/3 hartanya, dan beliau orang yang sangat kaya. Orang-orang sekaliber Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala yang pernah menginfakkan setengah hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Orang-orang sekaliber Bilal yang sudah disiksa, dicaci, dimaki, dihina di kota Mekah. Itu yang dikhawatirkan. Lalu kita tenang-tenang saja. Lalu kita gak pernah mengevaluasi keikhlasan kita. Merasa selalu ikhlas, selalu ikhlas, selalu ikhlas. Memang kita gak mengatakan mungkin. Tapi ketika kita lalai mengevaluasi, lalai mengintrospeksi, lalai bertanya kepada diri kita, maka kita menganggap aman-aman aja. Dan ingat ucapan Hasan Al-Basri di atas, gak ada yang merasa aman kecuali munafik, atau di dalam dirinya ada benih-benih kemunafikan. Ini masalah besar. Ini bukan masalah kecil. Yang dikhawatirkan generasi terbaik, makanya mereka ketakutan. Nah kita tenang-tenang aja. Karena lupa mengevaluasi. Makanya Ibnu Abi Hamzah itu pernah mengatakan, saya berharap ada seorang ulama yang meluangkan waktunya, mendedikasikan waktunya untuk membuat kajian rutin. Itu materinya hanya tentang ikhlas. Jadi hari Senin materinya ikhlas, Selasa ikhlas lagi, Rabu ikhlas, Kamis ikhlas, Jumat ikhlas, Sabtu ikhlas, Ahad ikhlas, ketemu Senin lagi ikhlas lagi. Ketika orang tanya kenapa Ibnu Abi Hamzah, karena itu bahaya latennya umat Islam, itu penyakitnya tuh, dan itu inti. Itu ulama luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah besar. Para ulama tuh takutnya setengah mati tentang masalah ini. Mereka enggak berani untuk mentazkiyah atau merekomendasi diri mereka sendiri. Karena ini masalah yang sangat susah, sangat berat, sangat sulit, sangat sukar untuk bisa kita peroleh. Maka ini harus terus kita angkat dan kita harus setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini inti sari dari agama kita, kesetiaan dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah-ibadah kita, baik syirik kecil apalagi syirik besar. Hadirin rekan-rekan dan teman-teman serta senior dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali para ulama yang khawatir terhadap masalah ini. Seperti kita ambil contoh Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf bin Murri, Abu Zakaria, atau yang biasa kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, penulis buku-buku bestseller sampai detik ini. Beliau punya kitab yang judulnya Riyadhus Shalihin. Pernah dengar nama kitab itu? Riyadhus Shalihin. Itu ulama melakukan survei, dan survei membuktikan bahwa Riyadhus Shalihin adalah kitab yang paling populer dan yang paling diterima dan yang paling tersebar di tengah-tengah umat Islam. Ranking kedua. Kitab ini hanya kalah dari satu kitab yang menempati ranking pertama. Kitab apa itu? Kitab apa? Sahih Bukhari. Kitabullah. Apa kitabullah? Al-Quran. Iyalah, yang paling tersebar kan Al-Quran. Yang paling banyak dibaca Al-Quran. Nah, ranking keduanya Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin.
Maka karena jasa-jasa beliau luar biasa, beliau juga penulis Arba'in Nawawiyah, Al-Adhkar, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, lalu Raudatul Talibin, dan beliau adalah ulama terbaik dalam mazhab Syafi'i. Beliau adalah ulama terbaik dalam mazhab Syafi'i. Ini ulama luar biasa. Maka beliau mendapatkan gelar Muhyiddin. Apa gelarnya? Jadi bukan LC gelarnya, bukan MA, bukan doktor, bukan 3 huruf P atau H atau D di belakangnya, tapi Muhyiddin. Apa arti Muhyiddin? Penghidup agama. Ini lebih prestisius daripada LC, daripada MA. Penghidup agama, seakan-akan Islam itu mati suri, lalu dihidupkan lagi oleh Imam Nawawi dengan karya-karya beliau dan ilmu beliau. Dan beliau gak pernah minta dapat gelar tersebut. Beliau gak pernah ngarep. Tapi para ulama memberikan gelar Muhyiddin. Begitu beliau dengar bahwa beliau mendapatkan gelar Muhyiddin, apa responnya? Apa statementnya? Kalau orang sekarang dapat Nobel atau titik-titik of the year gitu, of the month, kira-kira dia ngomong apa ya? Imam Nawawi mengatakan sebuah statement yang selalu dikenang oleh sejarah, dicatat oleh Imam As-Sakhawi, ma aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Aku tidak halalkan dan aku akan tuntut sampai hari kiamat orang yang memberikan gelar Muhyiddin kepada diriku. Allahu Akbar. Orang yang kasih gelar mau dituntut sama Imam Nawawi. Saya gak terima. Ini siapa nih orang yang berani-berani begini? Kenapa demikian? Karena takut gak ikhlas. Karena analisa yang jeli dari Imam Nawawi, semakin tinggi gelar seseorang, semakin sulit ikhlas. Iya gak sih? Saya ingin bertanya, yang paling berpotensi riya, sum'ah, sombong, yang gelarnya S3 atau SD? Nah, kok bingung sih, susah banget. Nah. Yang paling berpotensi sombong itu yang gelarnya apa? S3. Yang berpotensi riya, sombong, pengen dipuji, itu yang ranking 1 dari depan atau ranking 1 dari belakang? Hadirin sekalian, semakin tinggi gelar seorang itu semakin susah untuk ikhlas. Semakin dia terlihat menonjol, itu semakin berat untuk ikhlas. Karena pengen dipuji, pengen disanjung, miss akhirnya terpukau dengan kehebatan dirinya sendiri. Adapun yang ring 1 dari belakang mah gak ada yang disombongin. Kalau dia masih sombong juga gak punya perasaan tuh orang. Yang potensi sombong tuh ranking 1 yang juara-juara kelas, yang dipanggil ke podium. Dan itu ditangkap oleh jeli oleh Imam Nawawi. Makanya ketika beliau mendapatkan penghargaan ini gak terima beliau. Karena beliau takut. Ini bukan kasih penghargaan, ini kasih PR buat saya. Kayak buat, misalnya kita buat miniatur Lego, itu dihancurin lagi sama dia. Ya buat dari awal. Allahu Akbar. Saking takutnya gak ikhlas. Itu Imam Nawawi. Ibadahnya luar biasa, cerdasnya minta ampun. Beliau adalah pensyarah Sahih Muslim. Antum punya buku Sahih Muslim? Seperti ini nih bukunya. Itu hadis-hadisnya beliau syarah semua. Dijelaskan apa makna kata-kata yang sulit, apa kandungannya, apa hukumnya. Dan yang luar biasanya beliau syarah tanpa ada Sahih Muslim di depan beliau. Beliau syarah dengan hafalannya semua. Jadi gak pakai buku. Menjelaskan Sahih Muslim, itu kalau ada kajian Sahih Muslim di Al-Azhar, lalu ininya Imam Nawawi itu gak pakai buku beliau. Langsung hadis pertama begini. Hadis kedua begini. Hadis ketiga begini. Dan tepat mensyarah Sahih Muslim gak pakai buku. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi begitu takut tidak ikhlas. Bagaimana dengan kita? Gak bawa bukunya sih sama gitu loh. Tapi kan kecerdasannya beda. Oleh karena itu, kita harus putuskan bahwa kita harus setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus pikirkan masalah ini. Kita harus renungkan.
Sudah ikhlaskah kita? Rekan-rekan dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membulatkan tekad kita agar kita pulang dari sini mantap untuk setia kepada Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bahas sejenak apa keutamaan dari sebuah keikhlasan. Karena sebagaimana yang sudah kita pelajari saat kita mempelajari tentang ilmu, bahwa manusia selalu bermain dengan asas keuntungan. Kalau dia tahu keuntungannya maka dia akan tertarik. Apa sih keuntungannya kalau kita ikhlas? Kalau kita hanya mengharapkan ridha Allah, kalau kita tidak mengharapkan pujian manusia, sanjungan dari manusia, atau tidak mengharapkan dunia dari ibadah kita. Kita hanya mengharapkan restu dari Allah, ridha dari Allah. Kita mengharapkan wajah Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita dapatkan? Yang pertama kata para ulama, bahwa ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Diterima. Dan itu mahal. Ibadah kita diterima itu luar biasa. Karena Allah tidak terima ibadah yang tidak ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya, dan seseorang akan diganjar sesuai dengan niatnya tersebut. Salat kita, zikir kita, kajian kita, sumbangan kita, kalau nggak ikhlas nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak diterima. Sebanyak apapun. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niatnya. Dan kita akan diganjar sesuai dengan niatnya. Kalau kita mendua, nggak dapat apa-apa dari Allah. Walaupun ibadah yang kita kerjakan itu begitu luar biasa. Makanya sampel yang digunakan oleh Nabi dalam hadis di atas adalah sebuah ibadah yang sangat berat. Ibadah apa? Hijrah. Nabi katakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Karena dia tidak menduakan Allah, hanya mengharapkan wajah Allah. Wa man kanat hijratuhu lidunya. Namun barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, dia duakan Allah. Karena di sana finansialnya lebih menunjang, lebih bisa menguntungkan. Awimra'atin yankihuha, atau di sana ada cewek cantik yang ingin dia nikahi. Jadi hijrah itu cuma modus saja, udah ada yang incar gitu loh. Maka apa kata Nabi? Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya itu hanya untuk yang ia niatkan. Dia enggak dapatkan Allah, dia tidak akan dapatkan Rasulullah. Dia hanya mendapatkan dunia, dia hanya mendapatkan wanita tersebut. Adapun pahala tidak, adapun akhirat tidak, adapun surga tidak, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat perlu kita resapi, Nabi menggunakan sampel hijrah. Allahu akbar, hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Ingat, beliau sampaikan itu di hadapan para sahabat. Dan hijrah pada detik itu adalah Mekah ke Madinah. Mekah ke Madinah, berapa jaraknya? 450 kilo sampai 500 kilo. Jalan kaki. Dengan trek yang begitu berat. Kalau nggak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Nggak peduli. Hijrah. Bukan pindah-pindahan. Ketika orang-orang sekaliber Abu Bakar hijrah, Umar hijrah, Uthman hijrah, Abdurrahman bin Auf hijrah, Sa'ad bin Abi Waqqas hijrah, itu tokoh-tokoh besar orang Quraisy, orang-orang kaya orang Quraisy. Itu ketika mereka hijrah, mereka hanya bawa baju. Semua kekayaannya mereka tinggal di Madinah. Ribuan onta mereka mereka tinggalkan di Mekah. Ribuan onta mereka tinggalkan di Mekah. Kambing-kambing mereka tinggalkan di Mekah. Dan mereka tinggalkan rumah beserta tanah-tanah mereka. Subhanallah. Dan tanah di Mekah itu gila-gilaan harganya. Di Kebayoran berapa 1 meter? Tergantung Ustaz. Kalau udah jadi mall mahal Ustaz. Rumah antum tanahnya 1 meter berapa sih?
1 meter. Di Mekah, di ring 1 Masjidil Haram, harga 5 tahun yang lalu itu 100.000 US dollar. 100.000 US dollar. Kalau harga 14.000 sekarang ya, berarti 1,4 M. Cuman dapat 1 meter. Itu main Galaxy juga nggak bisa. Itu harga 5 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya dapat kabar itu udah sampai angka 5M. Oh, itu kan harga hari ini Pak Ustadz. Harga 15 abad yang lalu beda. Relatif sama hadirin. Karena mereka pakai emas. Dan harga emas stabil. Tidak kena inflasi. Sebagai perbandingan, saya ingin tanya, harga kambing berapa? Waktu Idul Adha kemarin. Yang jualan kambing siapa? Coba menyerahkan diri siapa? Ini 2,5 juta ke atas. Oke, 2,5 juta ke atas. Kalau antum buka Bulughul Maram deh, yang simpel. Hadis Urwah. Harga kambing pada zaman itu berapa? 1 sampai 2 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram emas 500.000. Berarti berapa? 2 jutaan ke atas, sama persis 15 abad. Makanya kan orang-orang tua kita dulu yang tinggal di kampung, yang tinggal di desa, itu kalau mau naik haji nabungnya pakai apa? Emas. Dan dari dulu standarnya sama 100 gram. Dan sampai sekarang 100 gram, gak berubah. Harga kurang relatif sama, mereka pakai emas. 1 meter 5M. Coba bayangkan orang sekaya Abu Bakar mungkin gak cuma punya 3 meter. Ribuan orang sekaya Utsman kira-kira punya tanah berapa meter. Itu mereka tinggalkan semua ketika mereka hijrah. Mereka tinggalkan semuanya tanpa tersisa. Dan Nabi katakan kalau gak ikhlas, tamat riwayat semuanya, gak ada apa-apanya. Fahijratu ila ma hajara ilaihi. Apalagi cuma sedekah kita yang paling banter 300.000, 1 juta, 20 juta, atau 100 juta, atau mungkin 1M. Nggak dianggap sama Allah kalau kita nggak ikhlas. Nggak diterima, sama sekali nggak diterima. Kita tahajud setiap saat, jaga sholat 5 waktu, lalu timbul kegembiraan dan kebanggaan karena dipuji selalu berada di saf terdepan, maka hancur semuanya amal ibadah kita selama itu. Ketika kita nggak ikhlas. Makanya yang dijadikan sampel oleh Nabi hijrah. Karena dalam banget kalau orang paham hijrah. Jadi kalau hijrah aja begitu gimana yang lain? Kalau kita ikhlas amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan kalau diterima, ya Allah itu yang kita cari selama ini. Abu Darda pernah mengatakan la'an astaikina annallaha taqabbala minni salatan wahidatan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fihka. Kalau aku bisa memastikan Allah menerima 1 salatku saja, 1 enggak usah banyak-banyak deh, subuh aja. Maka itu lebih aku sukai daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Lalu Abu Darda membawakan dalil surat Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya yang diterima oleh Allah hanya amalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita diterima oleh Allah. Maka kita akan diridhoi oleh Allah. Apalagi yang kita cari setelah itu. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua. Kalau kita setia dengan Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosa kita. Bahkan termasuk dosa besar kita. Ada hadis Bukhari yang menarik. Hadis Bukhari. Bainama kalbun yutifu biraqiyah. Suatu hari ada seekor anjing yang tawaf mengelilingi sebuah sumur. Kada yaqtuluhul atash.
Nih kanjing hampir mati karena kehausan. Udah capek banget. Dia ngelihat ada air tapi di dalam sumur. Serba salah nih, maju kena mundur kena kata dia. Kalau tetap tawaf sampai sih 7 putaran, tapi kan nggak selesai tuh lapar, tuh kehausan. Tapi kalau saya nyemplung minum nggak bisa keluar. Akhirnya diputuskan udah tawaf aja deh gitu loh. Pada detik itu idra'athu bagiyun min baghaya Bani Israel. Pemandangan itu dilihat oleh pelacur dari pelacur-pelacur Bani Israel. Bagi, bukan pezina. Jadi baghaya itu pelacur. Memang profesinya berzina. Apa yang terjadi? Fanazat muqaha. Lalu si pelacur itu inisiatif buka sepatu bootnya. Sepatu boot. Lalu dia turun ke sumur. Dia naik lagi sambil membawa sepatu boot yang sudah berisi air minum, fasaqathu. Lalu dia kasih minum tuh anjing. Lalu apa kata Nabi? Faghufira laha bihi. Allah hapuskan semua dosa-dosanya. Allahu akbar. Saya ingin tanya, dosa melacur itu dosa kecil atau besar? Besar. Selesai putih semua. Tapi ingat, jangan ada yang salah paham. Ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, bahwa rahasianya bukan pada memberikan air minum tersebut, namun terdapat pada keikhlasan wanita itu ketika memberikan minum seekor anjing. Jadi intinya bukan memberikan minum. Jadi jangan ada yang mengatakan, gue mau zina dulu deh, insya Allah tetangga gue ada anjing, gue kasih susu aja. Air putih aja bisa bagi, air sumur aja bisa gini, apalagi susu. Ini bukan memberikan minum, tapi keikhlasan. Ulama mengatakan, si wanita ini ketika memberikan minum kepada anjing, dia nggak ada kepentingan. Dia nggak ada keperluan. Karena yang ditolong anjing. Anjing nggak bisa balas budi secara umum. Bahkan ngomong jazakillah khairan aja nggak bisa. Syukron, thank you, dan terima kasih kan gak bisa. Gak mengharapkan apa-apa. Yang penting nih anjing gak mati kelaparan dan gak mati kehausan. Itu yang diganjar oleh Allah. Dari sini keluar hukum bahwa keikhlasan itu bisa menghapuskan seluruh dosa-dosa besar kita. Makanya jaga keikhlasan kita kepada Allah. Ini dosa kita udah kebanyakan nih. Numpuk. Benar gak? Coba siapa yang gak pernah berdosa? Coba. Hari ini yang belum berdosa siapa? Oke, kita dari asar tadi yang belum berdosa siapa? Subhanallah. Yang dosanya baru 3 siapa? Dari asar. Memang kelihatan sih dari muka-mukanya memang banyak dosa semua. Dan termasuk yang bicara banyak dosa. Siapa sih yang gak pernah berdosa? Semua kita pendosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam banyak melakukan dosa. Ini kesempatan kita untuk memutihkan dosa-dosa kita. Ikhlaskan niat kita ketika kita sholat, ketika kita tahajud, ketika kita duha, ketika kita berdakwah, ketika kita jadi panitia, ketika kita datang untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Ikhlaskan niat kita, maka Allah akan putihkan seluruh dosa-dosa kita. Oleh karena itu, keutamaan yang kedua, Allah akan putihkan itu semua. Yang ketiga, keikhlasan akan membuat cita-cita kita terwujud. Yang punya cita-cita, yang punya harapan, yang punya ekspektasi, tapi kok gak berhasil, evaluasi keikhlasannya ketika beribadah. Nabi SAW itu pernah kedatangan seorang badui, bersyahadat di hadapan beliau. Lalu setelah keislaman itu badui, terjadi peperangan. Dalam hadis surat Imam Nasai. Lalu setelah selesai peperangan, Nabi membagi-bagikan ghanimah. Apa sih ghanimah? Harta rampasan perang. Lalu bagian si badui dikasih oleh para sahabat yang lain. Nih, bagian antum. Kata badui, ini apa-apaan? Enggak, ini harta rampasan perang, semua dapat. Oh gitu ya? Akhirnya tuh badui datangin Nabi SAW. Kata badui, ini apa ya Rasul? Ini bagian antum. Kismatuhu lak, kata Nabi. Ini bagian antum. Kata badui, saya berperang dengan engkau bukan untuk ini.
tapi saya berperang dengan engkau, berjihad dengan engkau agar panah musuh menembus leher saya dan tembus ke belakang. Maksudnya apa? Saya berjihad agar mati syahid, itu aja. Dikembaliin sama dia. Padahal saya ingin tanya, mendapatkan harta rampasan perang itu boleh apa enggak? Boleh, gak ada masalah. Sahabat-sahabat yang lebih mulia dari beliau ambil. Tapi namanya badui, polos, terus juga enggak ada. Nah, orang-orang badui itu kan tinggal di luar kota, artinya enggak tersentuh peradaban. Life cost-nya enggak besar, seadanya. Jadi enggak mikirin apa-apa. Dikasih dan mengatakan saya berjihad bukan untuk ini. Apa kata Nabi SAW? Catat baik-baik sabda ini. Nabi katakan, intasdukillaha yasdukka. Jika Anda jujur dengan Allah, ikhlas kepada Allah, ketika ngomong demikian, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Lihat Nabi SAW. Nabi gak kasih janji-janji surga. Nabi gak muji langsung. Karena siapa yang tahu niat orang. Tapi Nabi memberikan sebuah kaedah. Kalau Anda jujur, omongan Anda tadi bukan menjilat, bukan cari muka, tapi benar-benar dari lubuk hati yang paling dalam, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Setelah tidak berapa lama dari kejadian tersebut terjadi peperangan kembali. Lalu setelah selesai, sebagian para sahabat ada yang membawa tubuh yang kaku. Lalu Nabi melihat jasad siapakah gerangan. Dan Nabi terkejut karena jasad tersebut terbunuh dengan cara panah musuh menembus lehernya. Lalu Nabi tanya, ahuahu, ini orang yang dulu ya? Yang tuh ngomong sama saya. Kata para sahabat, iya. Ini dia, badui ini ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sadaqallah, fasadaqah. Dia telah jujur kepada Allah dan Allah wujudkan cita-cita dia. Keikhlasan akan membuat cita-cita kita terwujudkan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kalau ternyata yang kita inginkan kita tidak dapatkan, Allah berikan yang lebih baik dari itu. Oleh karena itu mari kita evaluasi diri kita. Kalau ternyata keinginan kita yang kuliah misalnya nggak tamat-tamat, istiqomah di kampusnya udah 8 tahun, udah 9 tahun, udah 10 tahun, evaluasi keikhlasannya. Ini ada apa nih? Jangan-jangan sholat saya nggak ikhlas. Jangan-jangan kehidupan saya tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak utang tapi nggak bisa bayar-bayar, ada aja. Utang sana lalu tutup pakai hutang sini. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar ikhlas ingin bayar, lalu kita perbaiki sholat kita, Allah akan mudahkan itu semua. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ikhlaskan. Hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya akan kita dapatkan biidznillah taala. Evaluasi dan terus evaluasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena sudah cukup larut malam dan memang kita waktu Isya memang benar-benar mepet ya. Makin ya, mundur betul. Ustaz ya. Saya rasa kita cukupkan di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Dan kesimpulannya sekali lagi jangan duakan Allah Subhanahu wa taala dan evaluasi terus keikhlasan kita. Mungkin itu. Masya Allah, khair. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Ternyata judul yang drama ini adalah sebuah kajian yang sangat penting tentang keikhlasan tauhid ya. Kita masih sempatkan tanya jawab beberapa sesi. Mungkin langsung nanti yang sudah pegang mic di brother side, kemudian sister side, silakan brother side. Oke, yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat, tinggal di daerah Jakarta. Saya mau nanya sedikit aja bagaimana hukum kalau kita ini menanyakan selamat kepada hari yang tanggal 25 Desember besok. Selamat Natal gitu ya maksudnya? Iya betul, baik melalui email ataukah cuma SMS atau bagaimana seperti itu. Baik, baik. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, pertanyaan mengucapkan selamat Natal Ustaz. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Iya, apa hukum mengucapkan selamat Natal? Dan pertanyaan ini
Itu sesuai dengan tema kita sebenarnya. Karena kalau menduakan Allah tidak diperbolehkan, apalagi mentigakan Allah. Dan konsep lusa adalah mentigakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang biasa kita kenal dengan Trinitas. Tapi mungkin bukan itu pembahasan kita. Tapi boleh nggak kita ucapkan selamat Natal? Dan kita tahu Natal bahasa Portugal kalau nggak salah ya. Artinya kelahiran. Poin yang pertama. Saya ingin tanya sama antum misalnya. Kalau ada, misalnya antum udah married nih. Antum nikah tanggal 1 Juli. Lalu ada yang kasih selamat tanggal 25 Desember. Happy anniversary ya. Maksudnya apa nih? Iya, anniversary pernikahan antum. Kira-kira antum terima atau antum klarifikasi? Dia kasih selamat 25 Desember nih, gitu loh. Padahal kita meritnya tanggal berapa? Tanggal 1, kita akan mengatakan, mohon maaf Mbak atau Pak, saya nikah tanggal 1 Juli, bukan tanggal 25 Desember, kan gitu ya. Benar gak sih? Kita lahir tanggal 1 Maret, terus ada yang kasih selamat tanggal 25 Desember. Kira-kira kita bilang terima kasih atau kita katakan, salah 1 Maret, belum gitu kan ya. Iya gak sih? Ya. Dan kita tidak sedang membahas hukum ulang tahun pada saat ini. Tapi saya ingin memberikan analogi sederhana. Nah sekarang sebelum kita mengucapkan selamat, poin yang pertama harus kita pastikan, benar gak Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember? Kan semua logikanya begitu, orang akan bantah, mohon maaf saya ulang tahunnya bukan tanggal sekian. Ini keliru. Nah, antum mau ucapkan kasih selamat nih. Pastikan dulu Nabi Isa lahirnya atau Yesus itu lahirnya tanggal 25 Desember. Ada dalil? Coba tanya sama mereka. Kalau punya teman coba tanya. Ada nggak satu ayat dalam Injil atau apa aja lah. Dalam Injil yang mengatakan bahwa Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember. Gak ada. Dan terjadi khilaf di antara mereka. Makanya sebagian atau dalam beberapa riwayat mereka, sebelum mereka rayakan tanggal 25, mereka rayakan tanggal berapa? Tanggal 6 Januari. Dan ada masih sebagian kelompok mereka itu tetap merayakan pada tanggal 6 Januari. Karena gak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus lahir tanggal 25 Desember. Dan beberapa ayat dalam kitab mereka itu mendukung bahwa beliau tidak lahir pada tanggal sedemikian. Misalnya dalam Lukas ya ayat ke-1-8 dengan, saya bukan pakar dalam yang ini tapi hanya baca-baca saja. Dan bisa di-cross-check kepada para pakar bahwa di Lukas ayat 8 bahwa ketika Nabi Isa lahir atau Yesus lahir, maka pengembala sedang menjaga kambing-kambing gembalaannya. Dan itu gak mungkin di musim dingin, itu di musim panas. Karena gak ada hewan gembalaan yang keluar di malam hari di musim dingin, mati semuanya. Dan ini lebih cocok kalau kita buka versi Al-Quran. Masih ingat surat Maryam? Saya ingin tanya, kapan Nabi Isa lahir versi Al-Quranul Karim? Ketika apa? Ketika kurma berbuah. Dan kurma berbuah di musim apa? Musim panas, sepanas-panasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 25, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rataban janiyya. Ketika itu Maryam kehausan dan kelaparan, lalu dia berteduh atau beliau berteduh di bawah pohon kurma, lalu Allah perintahkan wa huzzi, itu goyang-goyangin akar pohon kurma. Tusaqit 'alaiki rataban, maka rutab kurma muda segar. Kalau antum ke Saudi,
Antum misalnya ke Riyadh atau ke beberapa kota Saudi, pada hari ini cari rooftop nggak akan ada, nggak ada. Atau nyari di tempat lain lah, yang lagi winter season nggak akan ada, karena rooftop hanya ada di puncak musim panas. Jadi ini dulu yang perlu ditetapkan, bener nggak nih gitu loh. Kan nggak enak kasih selamat ternyata salah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa Ustaz nih? Belum. Belum Ustaz. Nanti. Oh, belum selesai? Belum. Siap. Mau ditutup ya kajiannya? Iya, itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Anggap saja benar beliau lahir tanggal 25. Dan tadi kita jelaskan, ini bertentangan dengan akidah yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Maryam ayat 25. Jadi dari tanggalannya ini udah gak sesuai dengan keyakinan kita. Karena kita meyakini apa yang dikatakan Al-Quran itu benar apa keliru? Benar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa yang ada di kitab ini gak ada keraguan sama sekali. Dan Allah katakan ketika kurma berbuah, walaupun Allah tidak sebut tanggal. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekali lagi konsep kita dan mereka dalam memahami Nabi Isa itu berbeda. Berbeda. Mereka meyakini dengan konsep Trinitas, sedangkan kita Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka ini yang perlu kita camkan. Kita meyakini bahwa hal tersebut atau perayaan nanti sebuah kesyirikan. Karena membuat Allah menjadi tiga menjadi satu. Bagaimana mungkin orang yang meyakini lam yalid walam yulad bisa nyaman dengan mengucapkan hal tersebut. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Toleransi dalam Islam itu harga mati, jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhakumullah anil la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak pernah melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Allah enggak pernah melarang kalian berbuat baik, berbuat baik. Allah dukung. Jadi kalau ada orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu dan seterusnya, dia nggak ganggu, nggak boleh kita jahilin, nggak boleh kita zalimi, kita harus berbuat baik. Dan Allah sangat sayang dan cinta kepada orang-orang yang suka berbuat baik. Ini jelas. Toleransi adalah harga mati. Namun sebagaimana ibadah-ibadah yang lain atau peraturan-peraturan yang lain, ada batasnya, toleransi juga ada batasnya. Sholat ada batasnya enggak? Ada, maka toleransi ada batasnya. Besok ada orang yang mau sholat zuhur 7 rakaat, kira-kira boleh enggak? Enggak boleh mas, karena batas sholat zuhur, karena sholat zuhur itu ada batasnya 4 rakaat, enggak boleh jadi 7. Sholat aja ada batasnya, masa toleransi secara mutlak? Kan enggak mungkin. Ini poin. Poin yang ketiga, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Saya terus terang agak bingung, dan kalau misalnya ada yang dapat data lebih, mohon saya dikasih masukan dan saya dikoreksi. Ada sebagian pihak atau saudara-saudara kita, semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua, itu mengatakan masalah ini khilaf para ulama. Lalu membawakan beberapa tokoh kontemporer tentang masalah ini, bolehnya mengucapkan selamat Natal. Jadi ada sebagian pihak, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka, dan memberikan petunjuk bagi yang keliru dalam masalah ini, mungkin kita atau mereka, menukilkan 1-2
tokoh di era kontemporer yang membolehkan, dan mereka minoritas, cuma 1 atau 2 atau 3 minoritas, lalu mengatakan ini masalah khilaf, dan masalah khilaf harus toleransi. Masalah khilaf harus toleransi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita camkan, bicara masalah khilaf bicara tentang ilmu usul fikih. Dan ada kaidah dalam ilmu usul fikih, laisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hadzun minan nadhari. Tidak setiap khilaf itu ditoleransi. Tidak setiap khilaf itu dianggap. Khilaf itu perbedaan ya. Tidak setiap khilaf itu toleransi atau perbedaan. Toleransi atau dianggap. Hanya khilaf yang punya data yang kuat. Dan ini konsep bisa dicek dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i, bukan saya, Imam Syafi'i dalam kitab Risalah mengatakan perbedaan itu ada 2. Ada yang harus disikapi dengan tegas, ada yang dibuka ranah toleransi. Dan ini konsep kita di dunia, di kehidupan. Dalam kehidupan kita sudah terima tuh bahwa tidak setiap perbedaan itu disikapi dengan tegas. Tapi tidak setiap perbedaan toleransi, benar gak sih? Antum dalam hidup antum, di keluarga, di kantor, konsepnya begitu gak? Saya akan berikan analogi sederhana. Apabila ada keluarga nih, ada satu keluarga makan malam di restoran Padang. Makan malam di restoran Padang. Lalu sang ayah pesan kepala kakap. Si ibu pesan rendang. Lalu si anak pesan tunjang. Terus ayahnya marah. Papa gak terima. Ini perpecahan di antara kita. Harusnya kalau papa kepala ikan kakap, semua kepala ikan kakap dong. Ini perbedaan, ini gak boleh. Kira-kira apa kata anaknya? Ya papa lebay, ini kan begitu. Ini toleransi pak. Papa sukanya kepala ikan kakap, saya sukanya tunjang. Ini perbedaan yang harus ditoleransikan. Kan gitu ya. Tapi kan gak setiap perbedaan seperti ini. Contoh, ada seorang suami yang istrinya selingkuh. Dan selingkuhannya vulgar. Pas pulang abis kencan ngedate di mana, dianterin ke rumah sambil dipeluk, terus cipika-cipiki sebelum tuh istri masuk rumah. Kira-kira suaminya marah nggak? Ngelihat istrinya digituin, suaminya marah nggak? Marah. Suaminya bilang, mama itu nggak boleh, bertakwalah kepada Allah, ini haram. Papa, itu kan menurut papa, menurut mama boleh. Marilah kita saling menghormati. Sesama umat Islam toleransi. Kira-kira benar gak sih? Kan enggak. Hadirin, kaedah dalam agama kita itu kaedah kehidupan. Makanya sebagaimana dalam kasus di atas demikian, dalam dunia fikih, dalam dunia akidah pun juga demikian. Dan ilmu ini teori dalam ilmu usul fikih. Bisa dicek dalam kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Lalu Ibnu Abdul Bar juga mengatakan dalam Jami' Bainal Ilmi wa Fadli. Lalu dijelaskan Ibnul Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in dan para ulama-ulama yang lain. Nah, sekarang apakah benar ini masalah perbedaan? Apalagi yang dibawa perkataan sebagian tokoh kontemporer. Hadirin, harusnya kan masalah ini simpel ya. Saya ingin tanya, mengucapkan selamat Natal ini masalah kontemporer atau masalah klasik? Sekali lagi saya tanya, mengucapkan selamat Natal, dan ini inti dari jawaban saya. Kalau tadi pembukaan, ini intinya. Masalah mengucapkan selamat Natal, ini masalah kontemporer atau masalah klasik? Saya ingin tanya, kapan pertama kali Natal itu diselenggarakan? Nanti antum cek ya. Ada khilaf. Ada yang bilang 336 Masehi dan seterusnya. Tapi secara umum sepakat tanggal 4 abad 4 Masehi. 300-an lah, 300-an Masehi. Mereka menyelenggarakan peringatan Natal. Saya ingin tanya, Nabi kita lahir di tahun berapa Masehi? 571 Masehi. Ingat, Nabi lahir 571 Masehi. Pertanyaan saya, berarti ketika Nabi Muhammad bin Abdullah SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul, itu sudah ketemu Natalan atau belum? Natalan tadi
Kapan? Ya, abad keempat Masehi. Nabi kita 571 Masehi. Berarti ketika Nabi menjalani kehidupannya sebagai seorang Nabi dan Rasul selama 23 tahun, itu tiap tahun ketemu Natalan. Iya gak sih? Jadi ngapain cari pendapat para ulama? Langsung cek aja ke sumbernya. Kalau Nabi ucapkan selamat Natal, besok kita semua mengucapkan selamat Natal dan harus hukumnya. Tapi kalau Nabi tidak ucapkan selamat Natal, saya ingin tanya, atas nama toleransi, siapa yang lebih paham toleransi? Nabi kita atau kita? Simpel aja, kenapa dipersulit sih sampai buka-buka buku-buku? Ini kan bukan masalah kontemporer. Kalau masalah kontemporer memang ribet, tapi ini masa klasik. Ini udah ada pada zaman Nabi SAW. Jadi langsung aja cek ke sumbernya. Kan Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, telah ada dalam diri Rasul suri tauladan yang baik untuk kalian. Langsung cek ke nabinya. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadyun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sebenar-benar ucapan adalah firman Allah dan sebaik-baik petunjuk, dan salah satunya petunjuk dalam masalah toleransi adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek, kalau Nabi mengucapkan selamat, lusa kita ucapkan selamat. Simpel aja kan, kita bukan cari menang-menangan. Kita enggak ingin menjatuhkan siapapun, tapi kita sedang bicara kebenaran. Semua orang yang mengatakan hendaknya kita mengucapkan selamat Natal berbicara tentang toleransi. Kalau mereka kasih ucapan selamat ketika Idul Fitri, maka kita hendaknya membalas. Pakai ayat wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberikan ucapan selamat, balas dengan yang lebih baik. Saya ingin tanya, yang paling paham ayat ini kita atau nabi kita? Ya udah simpel aja. Kalau Nabi ucapkan selamat, kita ucapkan selamat. Kalau enggak. Dan jawabannya kita tahu semua. Tidak ada satupun hadis yang mengatakan demikian. Kalau ada hadis, kita akan revisi jawaban kita pada malam hari ini. Karena kita bukan cari pembenaran. Kita ingin amal kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cek saja, setelah Nabi wafat Abu Bakar, apakah ucapkan selamat? Karena mereka ngalamin loh. Umar mengucapkan selamat, Utsman mengucapkan selamat, Ali mengucapkan selamat. Lalu setelah itu Imam Syafi'i mengucapkan selamat, Imam Ahmad mengucapkan selamat, Imam Abu Hanifah mengucapkan selamat, Imam Malik mengucapkan selamat. Sesimpel itu, kenapa ribet sekali rasanya nyari sebagian fatwa ulama kontemporer lalu berdalih dengan toleransi. Ini masalah klasik, Nabi sudah alami. Makanya Nabi tulis surat kepada Heraklius, raja Romawi yang beragama Nasrani. Ethiopia yang dipimpin oleh Najasyi itu Nasrani, Najasyi Muslim. Nabi nggak pernah mengatakan kepada Najasyi, ucapkan selamat kepada kaummu. Hadirin, ini masalah klasik, bukan masalah kontemporer. Kenapa dibuat susah kalau kita benar-benar mencari kebenaran? Kalau kita benar-benar ingin mengikuti toleransi Nabi SAW. Mungkin itu. Tapi Ustaz, ada sebagian Ustaz ya, mereka berdalil nih, mereka pakai dalil surat Maryam ayat 33 gitu. Jadi kan di situ artinya kira-kira keselamatan ketika aku dilahirkan, ketika aku di mana aku wafat, dan ketika aku dibangkitkan. Itu jadi jadi dalil mereka untuk sebagian mereka untuk mengucapkan selamat, Ustaz. Gimana, Ustaz? Iya, terima kasih jazakallahu khair atas masukannya. Maryam ayat 33 ya. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada pihak manapun. Tapi pertanyaan saya simpel, yang lebih paham ayat ini Nabi kita atau umatnya? Itu jawabannya. Yang paling mengerti tafsir ayat ini Nabi kita atau umatnya. Siapapun dia, tanpa kita ingin mengurangi rasa hormat kita kepada beliau-beliau tersebut. Nabi paling tahu. Kalau ini adalah ayat untuk mengucapkan selamat, yang pertama kali meng-SMS, yang WA, BBM dan seterusnya, atau pasang status, itu Nabi kita SAW. Kan sesimpel itu. Ini bukan masalah kontemporer, ini masalah klasik. Masalah klasik. Kenapa dipersulit? Kalau kita benar-benar jujur, ikhlas, kenapa dipersulit? Ulama mengatakan, kalau Anda benar-benar jujur, semua mudah. Yang bikin kita ribet itu karena kita punya kepentingan. Dan semoga itu gak terjadi di tengah-tengah umat Islam.
Dan kita berhusnudzon kepada semua pihak. Tapi kita ingin katakan ini masalah klasik, bukan masalah kontemporer. Nabi yang pertama kali mengalami dan tidak pernah ada turun wahyu dan malaikat Jibril ingatkan untuk memberikan selamat kepada Heraklius, kepada orang-orang di Ethiopia dan orang Nasrani yang berada di lingkungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu. Baik, Masya Allah. Seru ya. Seru, momennya pas ya. Tapi qadar Allah kita sudah sampai di penghujung waktu dan mungkin sesi tanya jawabnya ada beberapa pertanyaan juga masuk via kertas, tapi kita nanti buat holaka lagi duduk di bawah, kita sambil sambil makan-makan atau minum, kita lanjutkan pertanyaan di sana. Tapi untuk brothers tolong ditahan dulu karena nanti kita coba kasih kesempatan untuk sister kita untuk turun dulu terlebih dahulu, dan sister pun di bawah nanti punya kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Jadi silakan nanti mempersiapkan diri di bawah biar nanti kami akan mencoba membawa Ustadz ke tempat untuk bertanya jawab langsung. Ustadz, sebelum ditutup mungkin ada kesimpulan akhir dan ditutup kajiannya, Ustadz. Ya, terima kasih dan jazakallahu khair kepada rekan-rekan dan jamaah sekalian. Terakhir, ingatlah selalu firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, hanya milik Allah lah agama yang murni, agama yang ikhlas, dan Allah tidak ingin diduakan oleh kita. Maka setialah kepada Allah dan jangan duakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan sukses di dunia maupun di akhirat. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih, jazakallahu khairan. Dan saya ingin minta maaf jika ada kesalahan dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan, dan kalau ada kekeliruan buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat berterima kasih jika ada yang berkenan mengkritik, memberikan koreksi baik masalah konten atau acara ini sehingga kita bisa bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.